Hai guys, belum ada bosan kan dengerin Cungap Bang Dison yang sebelum ini? Oke, kali ini Bang Dison bakalan ngedongengin sebuah alur cerita dari film yang masih hangat-hangat kayak bala-bala bikinan Wauju tetangga saya. Dirilis tahun 2022, film Troll ini bercerita tentang sesosok monster raksasa yang merupakan legenda dari negara Norwegia. Oke lah, nggak usah panjang-panjang. Langsung aja kita login ke ceritanya. Dikisahkan, jika Nora dan sang ayah sedang mendaki di salah satu gunung batu paling berbahaya yang berlokasi di Norwegia. Melihat gunung batu sekitar mereka membuat ayah Nora teringat akan cerita legenda troll di mana dahulu kala saat pernikahan troll ada 13 troll yang mabuk sampai lupa waktu. Lalu saat matahari terbit dan sinarnya mengenai tubuh mereka semua, troll itu pun membeku dan berubah menjadi gunung batu. Nah, Nora yang merupakan Gen Z sekaligus anak milenial tentunya gak percaya dong dan hanya menganggap semua cerita itu hanyalah tahayul semata. Namun di sini sang ayah berkata jika Nora haruslah percaya terlebih dahulu agar bisa melihatnya. Saat itu Nora mulai memejamkan mata dan melihat dengan seksama. Di sanalah ia melihat bentuk-bentuk wajah troll di gunung tersebut. Det var en gang stort trollbryllup, 13 troll. Scene ngajeleng ke 20 tahun kemudian, di mana saat itu pemerintah sedang melakukan proyek strategis nasional di bidang infrastruktur, yaitu penggalian Gunung Dovre untuk membangun jalur kereta baru. Di sana, terlihat ada beberapa demonstran yang tidak setuju karena penggalian itu dianggap telah merusak alam. Namun, seakan tak peduli, para pekerja justru berniat mempercepat proses penggalian dengan meledakkan gunung tersebut dan setelah kecelakaan yang terjadi, puluhan pesawat militer diterbangkan untuk memeriksa keadaan di TKP dan dari pemeriksaan itu ditemukan hal misterius di mana terlihat sebuah jejak kaki raksasa yang bergerak menuju ke arah selatan. Karena situasinya mulai mengkhawatirkan itulah, pihak militer pun terpaksa harus mendiskusikan hal ini dengan Perdana Menteri di markas Angkatan Bersenjata Norwegia. Perdana Menteri datang bersama penasihatnya yang bernama Andreas. Di sana juga telah hadir para ahli dari berbagai bidang termasuk Nora si gadis kecil yang kita lihat di awal film, yang rupanya saat ini berprofesi sebagai seorang profesor paleontologi. Di rapat tersebut, para ahli mulai berspekulasi tentang jejak kaki yang mereka temukan. Namun, tidak satupun dari mereka yang percaya bahwa bukti yang ditemukan itu adalah sebuah jejak kaki karena secara logika, tidak ada makhluk yang memiliki jejak kaki sebesar itu. Di tengah kebuntuan orang-orang di rapat itu, salah satu petugas membawa sebuah rekaman video yang diambil dari ponsel salah satu demonstran, di mana dalam video itu terlihat jelas bahwa ada sesosok monster mengerikan yang keluar dari Gunung Dovre dan mengamuk layaknya hewan buas. Faktanya, makhluk itu kini terus berjalan ke arah selatan dan meratakan setiap tempat yang ia lewati. Setelah itu ngab, Nora dan Andreas bertemu dengan kapten militer yang bernama Chris yang kemudian menjelaskan bahwa dirinya menyisir seluruh wilayah itu dan jejak kaki makhluk itu berhenti sekitar 20 km dari lokasi mereka saat ini. Mereka juga menginterogasi salah satu pasangan suami istri lansia yang terkena imbas akibat monster batu. Mereka mengatakan bahwa monster itu tampak seperti gunung batu yang bergerak. Tak hanya itu, mereka juga mendengar suara raungan mengerikan dari monster itu. Setelahnya, Nora meneliti jejak kaki dari sang monster batu. Sayangnya, dia tidak menemukan tanda-tanda genetik apapun dari jejak kaki tersebut. Hal itu pun membuat Nora teringat akan dongeng troll yang sering diceritakan oleh ayahnya dulu. Meskipun Nora tidak ingin mempercayai tahayul, namun semua bukti seolah-olah mengarah pada satu makhluk yaitu troll. Alhasil Nora, Andreas, dan Chris akhirnya berangkat ke rumah ayah Nora. Nyatanya, sudah lama sekali sang ayah tidak dikunjungi siapapun lantaran dianggap gila akibat penelitian troll yang ia lakukan. Bahkan, tak seorang pun percaya dengan penelitiannya termasuk Nora, sehingga sang ayah diasingkan oleh warga lain.
Pada akhirnya, sang ayah puas saat mengetahui penelitian selama ini tidak sia-sia sekaligus membuktikan bahwa semua penelitiannya itu nyata. Karena hal itu juga, akhirnya ayah Nora ikut sertakan dalam misi penyelidikan. Sampai saat itu, Nora dan yang lainnya masih tidak percaya pada semua perkataan sang ayah. Sulit bagi mereka untuk percaya bahwa troll benar-benar ada di dunia nyata. Nora bahkan sempat berdebat dengan sang ayah mengenai hal itu hingga akhirnya mereka pun melihat bukti nyata dan bangunnya troll di belakang mereka. Ternyata troll itu sedari tadi berada di sana dan berkamuflase menjadi gunung batu. Nora dan yang lainnya pun langsung kabur dan segera melaporkan kejadian itu pada pemerintah setempat. Pak RT tentu saja tidak percaya saat ayah Nora berkata bahwa monster itu adalah troll. Ia bahkan dianggap gila dan diusir dari markas militer detik itu juga. Nora kemudian meminta sedikit waktu pada Perdana Menteri untuk membuktikan perkataan ayahnya, namun Perdana Menteri memutuskan untuk menyerahkan kasus ini pada pihak militer. Ayah Nora sangat menyayangkan keputusan yang diambil oleh Perdana Menteri itu. Ia merasa troll hanya kesepian dan kebingungan. Mereka bisa saja mengambil jalan kekerasan untuk mengusir troll itu, namun ia yakin jika troll akan menghancurkan siapapun yang mengganggunya. Mendengar hal itu, Nora akhirnya menuruti perkataan sang ayah sehingga mereka pun ikut dengan militer dalam penyerangan yang akan dilakukan malam ini. Singkat cerita, penyerangan pun akhirnya dimulai. Pihak militer mulai menembaki troll dengan berbagai senjata yang ia miliki. Terlihat jelas jika semua itu sia-sia karena troll adalah batu yang tidak bisa ditembus oleh senjata apapun. Yang ada, setiap serangan yang mereka lakukan hanya membuat troll itu semakin marah dan melakukan serangan balik yang mengakibatkan begitu banyak pasukan militer yang menjadi korban. Ia bahkan menelan satu prajurit yang saat itu sedang terluka. Ayah Nora pun nekat mengajak bicara troll itu dan berusaha menenangkannya. Namun saat troll itu mulai tenang, seseorang malah menyerangnya dari belakang yang membuat troll itu pun marah dan menghempaskan ayah Nora. Di detik-detik sebelum logout dari dunia, ayah Nora menyebutkan istana raja dan rumah yang semuanya berkaitan dengan troll tersebut. Setelah kematian sang ayah, Nora semakin percaya bahwa makhluk yang mereka hadapi saat ini adalah troll. Maka dari itu, ia pun menyimpulkan jika sesuai dengan dunia dongeng, maka troll akan ketakutan dengan suara lonceng. Dan untuk membuktikan hal itu, Nora dan yang lainnya pun melancarkan aksinya dengan membawa beberapa lonceng mendekati troll tersebut. Ternyata, dugaan Nora benar dan rupanya dongeng yang diceritakan oleh ayah Nora selama ini adalah kisah nyata. Berita mengenai troll itu pun dengan cepat menyebar di berbagai negara. Masyarakat mulai panik dan mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah ini, apalagi diketahui bahwa troll itu kini mulai bergerak ke arah ibu kota. Sesampainya di markas militer, Nora mengusulkan agar mereka mencari tahu informasi tentang troll terlebih dahulu sebelum mereka mengambil tindakan selanjutnya. Meskipun Nora telah membuktikan perkataannya, namun kepala pemerintah dan Perdana Menteri masih tidak setuju dengannya dan malah lebih memilih untuk menghancurkan troll itu menggunakan sebuah rudal. Berdasarkan keputusan itulah, masyarakat di ibu kota langsung dievakuasi dan mengosongkan wilayah tersebut. Sementara itu, Nora dan Andreas tentu saja tidak setuju dengan keputusan yang pemerintah ambil karena apa yang dilakukan oleh pemerintah hanya akan menimbulkan kehancuran. Saat Nora sedang berpikir, ia tiba-tiba teringat akan perkataan ayahnya sebelum meninggal, di mana ia sempat menyebutkan tentang raja, rumah, dan istana. Tak disangka, semua petunjuk itu mengarah pada suatu tempat, yaitu istana kerajaan. Di sana, mereka bertemu dengan pejabat senior yang bernama Richard Sinding, yang secara kebetulan nama itu beberapa kali disebut dalam buku harian milik ayah Nora. Sehingga Nora pun berpikir jika Sinding mungkin mengetahui informasi terkait semua ini. Sesampai di istana kerajaan, Sinding lantas menunjukkan sebuah terowongan tersembunyi yang kemudian mengungkap fakta mengerikan di mana ternyata istana kerajaan Norwegia dibangun di atas kerajaan troll dan demi pembangunan itu, mereka bahkan rela membantai semua keluarga troll hingga tersisalah satu keturunan saja yaitu troll yang sekarang sedang mengamuk di luar sana. Dari informasi itu, maka sudah dipastikan bahwa semua perkataan ayah Nora selama ini memang benar adanya. Dan jika begitu, maka mereka hanya membutuhkan satu hal untuk menghentikan troll, yaitu cahaya matahari yang merupakan kelemahannya. Men de sparte ett av trollkongen under kristningen av Norge, renset Olav den hellige landet for Prøve å finne veien tilbake til slottet sitt.
juga meminta bantuan pada Chris untuk membantu mereka sementara Andreas menghubungi rekannya untuk meretas sistem markas militer. Dengan bersusah payah, mereka akhirnya berhasil menggagalkan pengeboman yang akan dilakukan oleh pemerintah. Di waktu yang sama, terlihat pula Andreas yang membawa kerangka kepala troll yang akan mereka gunakan untuk memancing troll itu ke lokasi yang sudah ditentukan oleh Chris. Sesampainya di sana, Chris menyalakan beberapa lampu yang sangat terang dan membuat troll itu pun kesakitan. Melihat hal itu, Nora merasa kasihan padanya dan merasa jika ini bukanlah cara yang benar. Nora pun menangis dan berteriak meminta troll itu untuk pergi dan kembali ke gunung. Namun di saat itulah matahari mulai terbit dan membuat troll itu terbakar dan berubah menjadi bukit batu. Pada akhirnya bukit batu itu kemudian diberi nama Bukit Tobias sesuai dengan nama ayah Nora sebagai bentuk penghargaan baginya yang selama ini telah mendedikasikan hidupnya dalam penelitian troll. Dan film pun tamat guys. Oke, sampai di sini dulu alur cerita film Troll. Terima kasih bagi yang masih stay hingga tetes akhir. Sampai ketemu lagi sama Bang Dixon di review film selanjutnya. Dan hasta la vasta.